Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear speakers and all participants who attend this event, currently we are facing the challenges of very fast change, including the digitalization of knowledge, especially in education. Besides, the Indonesian government has also made a policy regarding Kampus Merdeka. This pandemic period also make us have to think how to overcome it so that the campus can continue to run well. All these challenges we must face. That's why Universitas Muhammadiyah Ponorogo trying to find out or trying to find a way out of facing the solution by collaborating with various parties. Now, internally, we also improve campus management and conduct curriculum reviews. Therefore, by collaborating with various parties, we hope that it will be easier to face these challenges. Bapak Ibu yang kami hormati, tantangan-tantangan ini adalah tantangan baru dalam pendidikan, terutama saat kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Revolusi industri 4.0 juga memiliki tantangan yang juga sama beratnya. Kesiapan kita dalam menghadapi perubahan-perubahan tadi saya sampaikan, beralihnya penggunaan teknologi secara masif di segala bidang, termasuk dalam dunia pendidikan, juga menjadi PR tersendiri bagi kita sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Persoalan lain soal krisis kemanusiaan, yaitu gimana manusia sudah mulai, karena penggunaan dunia digital yang sangat kuat, itu kita manusia itu merasa teralienasi, ya, terasingkan dari dunia yang nyata. Nah, dalam konteks itu banyak hal yang ditawarkan dalam hal ini, ya, bagaimana juga pendidikan memberikan sumbangsih, ya, bagi kemanusiaan itu. Kemudian tantangan selanjutnya, kita terjadi seperti broken link, ya, ada kompetensi dan apa yang kita ajarkan itu tidak sejalan juga di perguruan tinggi. Maka bagaimana kita melakukan titik temu antara apa yang kita ajarkan dengan apa yang ada dalam dunia nyata, dunia kerja, penelitian, pendidikan, riset yang kita lakukan, dan seterusnya, itu harus juga sangat dekat sekali dengan dunia nyata, ya, dunia kerja, dan seterusnya. Nah, revolusi pendidikan itu berjalan, kemudian ada education 2.0, kemudian 3.0, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuki dunia pendidikan 4.0 yang student center learning, berpusat pada siswa. Maka memang bagaimana kita menggerakkan dan mengaktifkan siswa kita, mahasiswa kita untuk aktif, gitu, ya. Kemudian co-creation, dan yang terakhir ubiquitous learning. Jadi kita bisa belajar di mana saja dan seterusnya. Meski sebetulnya diawali juga yang 3.0 itu adalah student center learning, ini ada kelanjutannya, sehingga ini bisa berlanjut, ya, dan ada kesinambungan sehingga mahasiswa melakukan banyak kreativitas, ya. Nah, kemudian juga dalam konteks perspektif saat ini adalah setiap mahasiswa itu kan memiliki passion tersendiri, ya. Tidak mudah kita melakukan generalisasi sebenarnya. Ya, dulu mungkin, ya, dibuat generalisasi, padahal passion mahasiswa itu berbeda-beda. Cita-cita dan tujuan hidup itu berbeda-beda. Makanya kemudian menjadi self-directed dan fleksibel, ya. Kemudian merdeka itu artinya memilih dan mengembangkan kompetensinya melalui fleksibilitas peta jalan pencapaian kompetensi. Ini yang harus kita siapkan. Nah, para pendidik, gitu, ya, dosen dan seterusnya, jika tidak siap dengan konteks yang dibutuhkan akan perubahan-perubahan seperti ini, maka mesti akan kewalahan.
Maka seminar hari ini mudah-mudahan sekali lagi memberikan banyak masukan, banyak pengetahuan yang secara praktis nanti bisa akan kita gunakan. Nah, ada 8 sebetulnya ya karakteristik pendidikan yang memang harus kita siapkan saat ini gitu. Ada di antaranya, ya sampaikan hanya di antaranya adalah global citizenship skill. Ada innovation and creativity skill, teknologi skill, interpersonal skill, dan seterusnya, problem based and collaborative learning, dan lifelong and student driven learning. Nah, semua ini persiapan untuk menjadikan mahasiswa seperti ini tentu juga harus didukung oleh sumber daya, pengajar, lingkungan ya yang memadai ya, yang memadai. Nah, sekali lagi based on what I explained above, self-directed learning, belajar mandiri saat ini memang mau tidak mau itu sudah harus kita lakukan ya. Kemudian student center learning, berpusat pada pembelajar. Sudah bukan zamannya lagi sangat instruksional dari dosen, dari guru dan seterusnya. Co-creation, berkreasi bersama-sama. Jadi dalam bahasa agama yang disebut dengan fastabiqul khairat itu bukan kemudian berlomba-lomba sendiri. Itu tidak mungkin saat ini kita lakukan. Tetapi kita harus bisa partnership bersama-sama ya. Berlomba demi kemajuan tapi secara partnership. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ubiquitous learning, belajar di mana-mana. Saat ini sumber belajar sudah ada di mana-mana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ladies and gentlemen, Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan Islam ini juga harus mampu menyajikan nilai-nilai yang objektif gitu ya. Nilai-nilai yang memang dibutuhkan oleh zaman. Menghasilkan manusia yang integratif gitu. Yang tidak parsial. Kita sudah lama terjebak kepada model pendidikan yang bersifat instrumental. Gitu ya. Nah, yang integratif itu apa? Yang mampu mengkombinasikan antara nilai-nilai sakral profan. Dalam konteks pendidikan Islam, ini especially we are talking about Islamic education, ya. Itu masih kadang ada diskusi, ini ilmu Islam ini bukan, butuh integration of knowledge gitu ya, Islamization of knowledge dan seterusnya. Nah, ini membawa atau menguras energi tersendiri bagi kita bersama. Nah, sementara tantangan sudah tidak perlu atau tidak perlu diskusikan lagi, sudah dia running fast gitu ya, yang dibutuhkan sangat cepat sekali perubahannya. Meski mendasarkan pada nilai normatif agama, pendidikan juga tetap harus mampu menghasilkan sifat yang kreatif, ya, kritis, dinamis, jujur dan sebagainya. Ini kan nilai-nilai dasar, nilai-nilai fundamental, ya, based on religious value, gitu ya. Sehingga ini memang harusnya sudah selesai dari awal kan gitu. Sehingga kalau kita kembali saya singgung lagi tentang ilmu pengetahuan, tentang pendidikan, integration of knowledge, integrasi ilmu pengetahuan itu sebetulnya bicara soal ethics ya, soal etika atau soal moralitas ilmuannya, moralitas ilmuannya. Jadi memang dari awal sekali lagi pendidikan itu memang harus membebaskan ya. Dalam konteks Islam ya, karena dalam konteks Muhammadiyah ini Islam itu ada beberapa istilah yang biasa kita gunakan. Yang pertama ada tarbiyah gitu ya, terminologinya tarbiyah, ada taklim, ada takdib, ada tadris, ada tazkiyah gitu. Tapi apapun juga tadi konsep itu, dalam Islam itu sekali lagi pendidikan Islam itu selalu God-centered, berpusat pada Tuhan. Jadi nilai-nilai fundamental agama itu tidak mungkin itu dipertentangkan lagi ya, God-centered. Sehingga sekali lagi tidak ada dikotomi, there is no dichotomy between West knowledge, Eastern knowledge, itu tidak ada sebenarnya. Yang useful knowledge lah itu semuanya adalah religious knowledge itu. Semua yang berguna, baik gitu ya, bermanfaat untuk kebaikan, ya itulah ilmu agama ya. Dan itu masuk dalam kategori ilmu agama dan didorong untuk pencapaiannya. Nah, terakhir yang saya sampaikan bahwa dalam konteks Islam memang pendidikan juga mendorong kepada bagaimana mendorong perbuatan baik, mencegah perbuatan tidak baik, gitu ya.
kemudian bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai universal tadi yang dibutuhkan saat ini. Karena sumber pendidikan itu kan kalau dalam konteks religius kan diturunkan dari basic value, yaitu wahyu atau revelation. Nah, diturunkan dari konteks itu, kemudian bagaimana didialogkan dengan konteks zaman yang ada. Nah, kemudian saat ini, ya memang saat ini kita dihadirkan tentang konsep kampus merdeka. Nah, sebetulnya kalau kita kaji, ini ada berbagai pendapat ya tentang kampus merdeka. Nah, Bapak Menteri kita ini kan this is only joke ya. Ini Bapak Menteri kita itu kan ahli transportasi. Maka beliau lebih suka menggunakan diksi yang berbeda, kan gitu ya. Bapak Menteri kita menggunakan istilah peta jalan pendidikan. Ya karena beliau adalah ahli transportasi. Kalau menteri yang sebelumnya kan biasanya kan pakai grand design pendidikan atau blueprint kan gitu ya. Tapi kalau menteri kita saat ini kan bilangnya kan peta jalan. Ya karena Gojek itu kan kita lihat ada peta jalannya kalau kita pesan sesuatu. Nah itu yang digunakan. Tapi sekali lagi yang disebut kampus merdeka ini dalam konteks ini sebetulnya bukan goal. Itu adalah proses pendidikannya yang saya amati gitu ya. Yang saya amati. Jadi ini adalah proses pendidikan, learn how to learn gitu ya. Belajar bagaimana belajar gitu. Tapi basic goal atau final goal dari education atau dari pendidikan itu apa sebenarnya? Nah itu harusnya kita sudah punya blueprint. Atau bahasa Pak Menteri harus punya peta jalan tadi kan gitu. Nah sehingga ladies and gentlemen, Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhirnya sebetulnya mau apapun juga yang kita lakukan dalam konteks pendidikan atau konteks sebagai ilmuwan ataupun apapun juga, itu sebetulnya ada basic question yang harus kita jawab. That we must answer. Yaitu apa? What does it mean to be human? Apa artinya kita menjadi manusia? Nah, itulah yang kemudian dalam konteks religion, konteks agama, kita sebut dengan God-centered. Semuanya kan harus menuju ke sana. Nah, ini yang saya kira nanti hanya hal umum yang bisa saya sampaikan, dan saya kira para pembicara yang expert, ahli di bidangnya itu akan banyak memberikan kontribusi tentang bagaimana pendidikan yang proporsional ya terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan perubahan dan seterusnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.